Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Haitsu arsala ilaina afdala rusulih wa anzala ilaina afdala kutubih wa syara'a lana afdala syara'i dinih wa faddalana bi syahri Ramadan ala sairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kecuali kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan, yang beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu selalu kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang di dalamnya banyak maghfirah, banyak rahmat, ada yang setiap saat, tiap hari dibebaskan dari api neraka, ada keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, ada pelimpahan dan berlipat ganda dari pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Maka kalimat yang pantas yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Pemirsa Ruas TV dimanapun berada, bulan suci Ramadan tidak lepas kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an ini. Maka pada bulan yang mulia ini, bulannya Al-Qur'an, begitu indah ketika kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an di bulan suci yang penuh berkah ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Surah keempat dari urutan yang ada dalam mushaf kita, suratun Madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ke Madinah Al-Munawwarah. Surah An-Nisa disebut sebagai surah An-Nisa. An-Nisa adalah wanita. Karena di dalam surah ini, yaitu surah An-Nisa, begitu banyak ayat-ayat yang membahas tentang wanita. Makanya disebut sebagai surah An-Nisa Al-Kubra. Ya, surah An-Nisa yang besar. Karena ada juga namanya surah An-Nisa As-Sughra. Ya, surah An-Nisa tapi yang kecil, yaitu suratul Talaq. Karena juga membahas tentang masalah wanita dan hal-hal terkait dengan perempuan. Walaupun juga banyak surah-surah yang lainnya yang membahas atau banyak membahas terkait perempuan. Seperti surah Al-Mumtahanah, surah Al-Ahzab, surah An-Nur, dan surah-surah yang lainnya yang ada pembahasan
terkait hukum-hukum wanita di dalam surat tersebut. Tapi yang paling terkenal dan yang paling banyak dan yang paling besar pembahasan tentang An-Nisa, tentang wanita, adalah surah An-Nisa. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam, Al-Quran, dan agama kita, Nabi kita Muhammad SAW memberikan hak kepada wanita sepenuhnya. Memberikan perhatian sebesar-besarnya kepada wanita. Sampai dalam Al-Quran diturunkan ayat khusus dan dinamakan dengan surah An-Nisa. Ya, surah yang membahas tentang wanita. Terkait keutamaan dari surah An-Nisa ini, secara singkat kita sebutkan, beberapa sahabat atau tabi'in mengatakan ada 5 ayat di dalam surah An-Nisa yang seandainya kita dapatkan maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Salah satunya adalah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan ini sebuah kaidah. Kalau kalian meninggalkan, menjauhi yang dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil. Ada ayat yang sangat kita juga harapkan dan menjadi motivasi terbesar kita, yaitu siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Kita berharap semoga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, dan jika ada dosa-dosa yang lainnya selain kesyirikan, dengan ayat ini kita punya motivasi, semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang merupakan keutamaan khusus daripada surah An-Nisa, termasuk masalah kezaliman. Ya, tidak ada yang terzalimi di muka bumi ini kecuali doanya atau orang yang menzaliminya akan diberikan hukuman yang setimpal di akhirat kelak nanti. Begitu pula Rasulullah SAW pernah meminta salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Abbas, untuk membacakan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW atau lalu sahabat ini membacakan surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, dan seterusnya sampai pada ayat yang menceritakan tentang saksi dan Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dan hari kiamat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya ini, hasbuk, ya cukup. Lalu sahabat menoleh ke Rasulullah SAW dan ternyata mata beliau meneteskan air mata karena terharu dari ayat-ayat yang dibacakan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Pemirsa Ruas TV dimanapun berada, hari ini kita akan membahas ayat pertama dan ayat kedua insyaallah dari surah yang mulia ini, yaitu surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini sering kita dengarkan dalam khutbah aja, dalam muqaddimah khutbah-khutbah para khutbah, para da'i, para penceramah selalu membacakan ayat ini. Karena memang Rasulullah SAW menjadikan ayat ini masuk pada 3 ayat yang beliau baca ketika khutbah hajat. Baik itu khutbah pernikahan, khutbah Jumat, khutbah sholat gerhana atau khutbah istisqa dan yang lainnya. Beliau biasa membaca 3 ayat yang disebut dengan khutbah hajah ini. Yang pertama dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian yang kedua adalah surah yang kita bacakan tadi, dan yang ketiga dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ayat ini atau surah ini dimulai dengan panggilan.
seruan kepada manusia secara umum. Ya ayyuhan nas. Dan bukan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini menunjukkan beberapa hal. Di antaranya bahwa ya ayyuhan nas ini tanda bahwa Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia di manapun berada, dari bangsa atau dari negara manapun. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia dan tidak kepada bangsa Arab saja. Karena kalimat ya ayuhan nas menunjukkan al-jins dan semua jenis manusia. Dimanapun berada selama namanya manusia, ini adalah kaum atau umat yang menjadi umat Rasulullah SAW atau umat yang diutus kepadanya Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun setelah itu terjadi dua bagian atau dua kelompok dari umat ini. Ada yang disebut dengan ummatul istijabah dan ada yang disebut dengan ummatu ad-da'wah. Umat yang menjawab panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Dan ada umat yang masih senantiasa harus didakwai dan diajak. Yang disebut dengan ummatul da'wah. Ya, mereka-mereka yang belum masuk Islam sampai saat ini dalam definisi ini atau dalam pembagian ini masuk kepada ummatud da'wah. Dan yang sudah mengucapkan syahadatain masuk pada ummatul istijabah, umat yang menjawab dari panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bahwa ya ayuhan nas, wahai manusia, juga menunjukkan terkait surah Makkiyah dan Madaniyah yang sering kita sebutkan di channel kita ini, bahwa yang membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah bukan dari lafadznya, bukan dari kalimat-kalimat yang ada dalamnya. Walaupun masing-masing dari Makkiyah dan Madaniyah punya ciri khas, ada ciri khas tertentunya, tetapi tidak menjadi patokan utama bahwa ini Madaniyah, ini Makkiyah dengan lafadz-lafadz yang ada. Yang ada yang kita kuatkan adalah dari masa turunnya. Kalau dia turunnya setelah hijrah, maka dia Madaniyah. Kalau turunnya sebelum hijrah, maka dia adalah Makkiyah. Adapun kata ya ayuhan nas, umumnya ya ayuhan nas ini Makkiyah. Ya, ketika ada kalimat ya ayuhan nas, ini umumnya adalah Makkiyah. Tapi pada ayat ini atau surah ini, jelas para ulama kita mengatakan surah An-Nisa adalah Madaniyah. Walaupun di dalamnya ada kalimat ya ayuhan nas. Sama dengan surah Al-Baqarah. Jelas surah ini adalah Madaniyah, walaupun di dalamnya juga ada kalimat ya ayuhan nasu u'budu rabbakum dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kalimat ya ayuhan nas ini panggilan ilahi. Panggilan Allah kepada seluruh manusia. Beriman atau yang sudah beriman atau yang belum beriman, semua ayat ini mencakup seluruh yang bernama manusia. Bukan hanya pada orang yang beriman saja. Yang beriman dan yang belum beriman masuk pada ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Masya Allah, kalimat ini kalimat Rabb, ya, dan bukan ittaqullah. Ya, kalau kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu dan ada kata takwa, biasanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau kalimat ya ayyuhalladzina amanu secara umum, ketika ada perintah takwa selanjutnya, maka langsung penyebutan nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tapi ketika manusia, karena sebahagian manusia ini ada yang sudah mengenal Allah, ada yang jauh dari Allah dan tidak mengenal Allah, bahkan menyembah selain Allah, maka di sini Allah menggunakan kata Rob, yang mana mereka semuanya yakini. Ya, karena tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, manusia sekalipun, manusia seorang yang paling jahat dan paling kufur pun, itu percaya bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Atau ada Tuhan yang menciptakan mereka. Ya, sampai Fir'aun pun mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka. Walaupun ya secara lisannya dia ingkari itu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
Maka di sini Allah menggunakan kata ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya. Bertakwalah kepada Rabb. Rabb kalian. Rabb di sini kan yang sering kita jelaskan sebelumnya. Rabb itu bisa bermakna yang memberikan, yang mendidik, yang menciptakan, yang mengawasi dan seterusnya. Dan semua ini terkait dengan tauhid rububiyah. Kalaulah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang mengatur kita, maka seharusnya dengan nikmat-nikmat itu, dia jugalah Allah semata yang kita sembah. Nah, di sini panggilan kepada seluruh manusia untuk hanya bertakwa kepada yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan kehidupan kepada mereka. Perintah takwa adalah perintah yang boleh dikata paling banyak dalam Al-Quran dan semua kalangan itu mendapatkan perintah secara langsung. Dengan lafadznya. Manusia secara umum. Mau beriman, mau agama apapun, bangsa apapun, manusia secara umum diperintahkan oleh Allah bertakwa. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Orang yang sudah beriman masih juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Bahkan terkadang dalam satu ayat diulangi 2 kali perintah takwa itu. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan, persiapkan apa yang akan menjadi bekal kita di esok hari, di hari kemudian, hari kiamat. Apa yang telah kita lakukan saat ini dan bagaimana hasilnya nanti di hari kemudian. Wattaqullah, bertakwalah kembali kepada Allah. Jadi Masya Allah, satu ayat yang pendek 2 kali perintah takwa diulangi. Ini kepada orang yang beriman. Tadi kepada manusia secara umum, kepada orang yang beriman. Ternyata kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan secara khusus dengan lafaz yang sama. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Masya Allah. Maka ini adalah perintah yang paling banyak di dalam Al-Quran dan mencakup kepada seluruh manusia, bukan hanya yang beriman, bahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mendapatkan perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Kenapa takwa dan apa definisi takwa? Ya, karena takwalah ternyata sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kita ini, pemirsa Ruas TV, dimanapun berada, terutama di momen bulan suci Ramadan ini, usia kita ini sangat pendek. Sementara perjalanan hari akhirat sangat jauh. Ayat 47 surah Al-Hajj, atau surah Al-Hajj ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sehari di hari kemudian, di hari kiamat, di sisi Allah, bagikan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Sementara umur kita hanya 60-70 tahun. Tidak cukup. Ya, dengan usia yang singkat itu mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh, yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Maka Allah perintahkan untuk kita berbekal. Wa tazawwadu, walaupun ini ayat haji. Wa tazawwadu, berbekallah dalam perjalanan haji. Dan juga tentunya perjalanan yang lebih jauh lagi. Dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya perintah takwa diperintahkan oleh Allah untuk siapapun. Manusia, orang yang beriman, dan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ramadan datang dengan ajaran-ajarannya, dengan syariatnya, dengan pelipatan ganda di dalamnya. Tujuannya satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Untuk bertakwa. Karena memang takwalah yang dengannya kita bisa jadikan sebagai bekal yang paling besar menuju hari yang sangat panjang. Terutama di bulan suci Ramadan. Ya, Allah lipat gandakan pahala. Apatah lagi kalau bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, sekali sholat di Masjidil Haram itu sama, bahkan lebih baik daripada 100.000 kali sholat di luar. Di luar sana selain Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kalau sehari 5 waktu sholat kita sholat di Masjidil Haram, dari rakaat pertama sampai terakhir, ya masing-masing sholat 5 waktu 100.000 kali lipat,
kalau dibagi 365 hari atau 1 tahun, maka kurang lebih 274 tahun. Ya, sehari sholat di Masjidil Haram sama atau bahkan lebih daripada kita sholat di luar 274 tahun. Ini butuh. Nah, Ramadan juga sama. Kita membutuhkan ini untuk supaya kita bisa mengumpulkan bekal, dan sebaik bekal adalah takwa, agar perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala semakin siap dan bekal kita cukup untuk sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kita? Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kita. Kalimat Rabb itu sendiri sudah ada makna menciptakan. Ada makna mendidik, ada makna membina, ada makna memberikan kehidupan dan seterusnya. Lalu kemudian ditekankan dengan kalimat alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian dari min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Dan mayoritas ulama kita mengatakan maksudnya di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan ini merupakan teori terbaik dalam sejarah manusia, dan tidak ada teori yang lebih baik dari teori Al-Quran, bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, dan tidak ada istilah revolusi atau pemberubahan dari makhluk air menjadi makhluk darat, jadi monyet, kemudian jadi manusia. Ya, sebagaimana teori Darwin yang mungkin pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi teori Al-Quran ini dan banyak ayat yang semakna dengan ayat ini dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita diciptakan dari seorang jiwa, dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini juga sebuah ilmu yang mungkin tidak didapatkan dalam kitab-kitab lain. Hanya ada dalam Al-Quran dan hanya dalam Islam, yaitu proses penciptaan Hawa, proses penciptaan istri daripada Adam alaihissalam. Dan mayoritas tafsiran ulama kita, alladzi khalaqa minha, yakni min nafs, yaitu dari jiwa Adam alaihissalam, zaujaha, istrinya, diciptakan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dari tulang rusuknya yang paling atas, karena itu yang paling bengkok. Dan dari situlah Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia di dunia ini, proses kelahiran dan keberadaannya di dunia terbagi menjadi 3 cara, ya, atau 4, ya, 4 secara umum. Yang pertama adalah tanpa bapa dan tanpa ibu. Ya, tanpa bapa dan tanpa ibu. Itulah Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan tangannya. Alladzi khalaqtu biyadayya, astakbarta alladzi khalaqtu biyadayya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis karena tidak mau sujud kepada Adam setelah diciptakan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Wahai iblis, apakah kamu sombong dan merasa lebih baik daripada apa yang saya ciptakan dengan tangan saya?" Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliqu bi jalalihi. Dan kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh para salaf dahulu, para ulama, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Dan dari Adam alaihissalam Allah ciptakan istrinya dari tulang rusuknya, yaitu Hawa. Khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan dari Adam istrinya. Kalimat zauj, ya, kalimat zauj dalam bahasa Arab itu bisa bermakna istri dan bisa bermakna suami. Walaupun sekarang ini orang membedakan kalau suami itu zauj, kalau istri itu zaujah. Padahal fusha, bahasa Arab fushanya bahkan yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab, baik dalam hadis ataupun Quran dan Arab dahulu, kalimat zauj itu berlaku bagi suami dan berlaku bagi istri. Jadi boleh seorang suami mengatakan hadza zauji atau hadhihi zauji. Ini istri saya. Dan seorang istri mengatakan hadza zauji. Ini suami saya. Karena kalimat zauj itu bisa berlaku untuk laki-laki dan bisa berlaku untuk perempuan. Karena kalimat zauj itu lawan kata dari witir, ganjil. Ya, satu itu ganjil,
Ketika ada yang mendampinginya, ya, jadi dua, maka zauj adalah dua, suami dan istri, dan dua-duanya bisa dipakai untuk laki dan untuk perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, menyebutnya dalam ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajik, azwaj, dan bukan li zaujatik, ya, karena jamak dari zauj adalah azwaj, dan itu bisa laki, bisa suami-suami, bisa juga bermakna istri-istri. Ya. Walaupun sekarang untuk membedakan supaya lebih mudah, ini yang dimaksud adalah suami atau istri, sehingga kita biasa menyebutnya kalau suami pakai zauj, kalau istri pakai zaujah. Ya. Azwaj jamak daripada zauj untuk para laki-laki, dan untuk perempuan zaujat. Ya. Walaupun Al-Quran menggunakan kalimat azwaj untuk para istri-istri. Pemirsa Ruas TV dimanapun berada, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kronologis atau proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Yang hidup sendiri itu ada kelainan. Ya, makanya mohon maaf para jomblo, apalagi hilal sudah terlihat, Ramadan masih jomblo lagi, ya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menganggapnya ini sebuah dosa. Ya, yang jomblo itu adalah dosa. Karena Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat, meninggal istrinya di pagi hari. Ya, di pagi hari meninggal istrinya, kemudian diselesaikan pengurusan jenazahnya, dikuburkan. Sorenya menikah lagi. Mungkin orang kan mengatakan, apa tidak punya perasaan kepada keluarga istri, atau minimal ya sama istrinya sendiri, sudah baru meninggal langsung menikah lagi. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Secara singkat, beliau mengatakan, saya tidak tahu kapan saya meninggal. Saya khawatir meninggal dunia, dan saya tidak mau meninggal dunia dalam keadaan bujang, dalam keadaan tidak punya istri. Artinya apa? Beliau memahami menjomblo itu dosa. Ya, maka wahai para jomblo, bertobatlah segera kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa menjomblo atau menyendiri ini dilarang dari dalam agama Islam, dan juga hoax kalau mengatakan dia bahagia. Tidak ada yang lebih bahagia daripada Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga. Ketika beliau bersendiri, berada di surga dengan segala kenikmatan yang ada. Ya, surga yang Masya Allah, pepohonan, buah-buahan, makanan, semuanya serba ada. Tapi ternyata masih gelisah hidupnya. Kenapa? Belum punya istri. Nanti setelah ada Hawa baru terasa tenang. Olehnya Allah menciptakan wanita dan menjadikan dia adalah pasangan hidup kita para laki, liyaskunu ilaiha, agar supaya terjadi yang namanya sakinah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita manusia itu ada yang lahir tanpa bapa dan tanpa ibu seperti Nabi Adam alaihissalam, ada yang lahir tanpa ibu yaitu Hawa, ya, ada laki-lakinya tapi tidak ada perempuannya. Dan ada yang lahir tanpa bapa, ada ibunya tapi tidak ada bapaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan umumnya manusia secara umum kita ada lelaki dan ada perempuan, ada bapak, ada ibu. Inilah manusia secara umum. Jadi manusia berada di muka bumi ini ada 4 cara, tapi 3 itu hanya satu orang. Ya, Adam yang tanpa bapa, tanpa ibu, Hawa yang tanpa ibu, yang tanpa bapa adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini 3 metode ini hanya satu orang saja. Tidak ada orang kedua yang lahir tanpa ibu. Ya, tidak ada lagi orang yang kedua atau orang yang kesekian kalinya lahir tanpa bapak. Ya. Jadi tidak boleh ada perempuan sekarang yang mengatakan melahirkan anak dan saya seperti Maryam. Ya, bisa melahirkan anak tanpa seorang bapak. Tidak ada lagi karena masing-masing hanya satu. Ya, selebihnya yang keempat adalah lahir dengan adanya suami, adanya istri atau perempuan dan laki-laki. Inilah mayoritas manusia. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari 2 makhluk tadi ini, Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keturunan dan akhirnya memperbanyak jumlah manusia. Rijalan katsiran wa nisaa, yaitu hanya 2 jenis. Ya. Semoga para pencinta LGBT dan pencinta yang mendengarkan hal ini. Ternyata Al-Quran menyebutkan itu hanya 2 jenis kelamin. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dari Adam Allah ciptakan Hawa, dan dari keduanya
kemudian lahirlah generasi manusia-manusia, dan Allah menyebutnya cuma dua. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Yaitu lelaki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Jadi sebutkan rijalan katsira wa nisaa. Kata katsiranya di sini berlaku untuk rijal dan berlaku untuk nisa. Jadi dengan banyak laki-laki dan banyak perempuan. Walaupun kenyataan di saat ini dan juga memang sudah ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa jumlah wanita itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Mohon maaf, tidak ada maksud tertentu dalam ucapan saya ini, tapi kenyataannya dan hadisnya memang seperti itu. Bahwa jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Apa di antara dalilnya? Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada para wanita bahwa wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah. Kenapa? Karena saya melihat rata-rata dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini bukan karena wanitanya banyak berbuat dosa. Laki-laki juga banyak berbuat dosa dan banyak yang melakukan kejahatan, tapi karena jumlah wanitanya lebih banyak. Ya, karena jadi jangan salah pahami hadis ini bahwasanya yang paling banyak masuk neraka perempuan, artinya perempuan memang yang selalu bikin salah. Ya, salah kalau teori sekarang itu perempuan tidak ada salahnya, kita laki-laki yang selalu salah. Ya. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis disebutkan wanita yang paling banyak masuk neraka? Karena memang jumlah mereka yang banyak. Walaupun ya juga sebuah hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Betapa banyaknya kelompok Ya'juj dan Ma'juj, berapa banyak manusia dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kalau kita mengambil pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dari manusia, dan itu insya Allah yang paling kuat, Rasulullah SAW pernah menceritakan terkait dengan penghuni neraka. Jadi secara umum, pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita itu tempat di neraka sudah ada. Tinggal bagaimana keluar dari neraka. Tempat di neraka sudah jelas. Dalam surah Maryam ayat 69, 69, 70 dan seterusnya, tidak ada di antara kalian kecuali sudah jelas tempatnya di neraka. Atau akan memasuki neraka, dan itu sebuah sebuah kewajiban yang pasti berlaku. Nah, lalu kemudian setelahnya Allah menyebutkan summa nunajjil ladzina taqau. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk mengeluarkan dari neraka 1 orang dari 1000. Jadi kalau ada semuanya di neraka, dari 99 orang, dari 1000 orang ada 1 orang saja keluar, berarti 99 di neraka. Maka para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dari manusia pertama sampai sekarang dan mungkin sampai hari kemudian, kalau setiap 1000 hanya 1 yang lolos dari neraka, ya masuk ke surga, kita ini kira-kira masuk ke mana? Masuk yang ke-99 atau masuk yang 1? Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, yang memberikan semangat kepada kita bahwa wahidum minkum, 1 dari kalian, dan 99 dari Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu memang sangat banyak. Makanya kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman dan Ya'juj Ma'juj, ada satu danau yang airnya sangat banyak. Kelompok pertama datang, habis itu air danau diminum. Sampai kelompok yang terakhir datang melihat, tadi saya lihat di sini banyak air, kok sekarang sudah tidak ada airnya? Sudah dihabisi oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Begitu banyaknya mereka, dan itulah bandingannya 1000 orang di dalam neraka, cuma 1 yang diselamatkan, itu dari umat Rasulullah SAW, 99-nya dari Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kembali kepada ayat. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kita sudah sebutkan tadi bahwa hanya 2 jenis, yaitu laki dan perempuan. Dan jumlah perempuan akan lebih banyak daripada jumlah lelaki. Maka ada syariat-syariat yang terkaitan dengan hal ini. Termasuk di ayat ketiga nanti, ayat kedua, 3 dan seterusnya tentang poligami. Ya, mohon maaf, bukan kita menyuruh kepada poligami atau yang seterusnya, tapi ini salah satu solusi dan salah satu ajaran dari Islam, dan insya Allah akan indah jika dijalankan sebagaimana mestinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari ayat ini juga bisa kita pahami bahwa jenis manusia itu hanya 2, laki dan perempuan. Tidak ada seperti yang sekarang ini, yang jenis kelamin itu sudah sampai 8. Ya, mungkin sebagian ada yang pernah dengarkan di sebuah negara, jenis kelamin pilihannya itu ada 8. Saking membingungkannya. Alhamdulillah untuk kita di negara ini,
Semoga Allah memberikan pemimpin yang tetap menjaga kewarasan berfikir dan kewarasan berbangsa. Manusia hanya dua, laki dan perempuan. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya di dalam fikih tersendiri itu ada kalimat khunsa? Dalam ilmu faraid atau ilmu warisan ada istilah al-khunsa al-mushkil, khunsa al-mushkil, dan seterusnya. Pada dasarnya ini nadir, tidak ada. Dan kaidah fikih mengatakan an-nadir la hukma lahu secara umum. Yang kedua, sebenarnya ini akan ada imah laki-laki atau ke perempuan. Dia lebih condong ke laki-laki atau ke condong perempuan. Dan mohon maaf, kalimat khunsa yang dimaksud adalah yang memiliki kelamin ganda. Bukan laki-laki yang bergaya perempuan atau perempuan yang bergaya laki-laki, itu tidak. Itu tetap dia laki-laki, hanya gayanya saja yang bermasalah, harusnya dia seperti laki-laki. Begitu pula dengan perempuan. Dia adalah perempuan, hanya gayanya laki-laki dengan caranya, bicaranya, potongan rambutnya, potongan bajunya dan seterusnya. Inilah yang masuk dalam kalimat laknat Rasulullah SAW. La'anallahul mutarajjilati minan nisa wa mutakhannisati minar rijal. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi yang dimaksud oleh khunsa adalah memang memiliki kelamin ganda. Nah, kalau dalam fikih itu akan ditanya, dibawa ke dokter dan dilihat mana yang dominan, kelaki-lakiannya atau kewanitaannya. Nah, dari situlah baru nanti diambil hukum. Oh, ini dia lebih condong kepada laki-laki. Walaupun ada beberapa hukum yang terkait dengan khunsa yang memiliki kelamin ganda ini, tidak boleh jadi imam, ini mohon maaf, walaupun dia hafidh, walaupun bacaannya bagus, ada seterusnya, tidak boleh dia menjadi imam yang kalau makmumnya ada laki-laki. Tapi kalau dia imam dan makmumnya semuanya perempuan, boleh. Ya, tapi kalau dia memimpin sholat dan di belakangnya ada laki-laki, ada perempuan, maka sebaiknya jangan dia. Walaupun dia hafidh Quran, walaupun dia bacaannya bagus, ya tajwidnya bagus, dan seterusnya, makharijul hurufnya sempurna, ya itu untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menjadi pemimpin dalam sholat itu tidak boleh kecuali jika makmumnya adalah perempuan semua. Ya. Karena sesama perempuan boleh ya demi imam, dan kalau seandainya dia laki-laki kan boleh juga menjadi imam perempuan. Tapi kalau dia ada jamaknya laki-laki, kalau dikhawatirkan dia perempuan, tidak boleh perempuan memimpin sholat yang makmumnya adalah laki-laki. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang hal ini, bahwasanya ada laki-laki, ada perempuan, dan ini menjadi isyarat tersendiri bagi kita bahwa tidak ada jenis kelamin yang lain. Ya, kecuali hanya nawadir tadi, dan itu sudah ada hukumnya tersendiri. Maka tidak ada transgender, mengganti kelamin dari laki-laki ke perempuan. Dalam Islam ini sangat diharamkan. Apalagi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini mohon maaf sedikit kita masuk ke sini. Tapi kalau misalnya dia memiliki kelamin ganda lalu dia memilih salah satunya, maka itu tidak masalah. Misalnya dia operasi yang satunya dia hilangkan lalu dia memilih satu jenis kelamin, maka itu tidak ada masalah. Dan ini akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan dia berjenis kelamin apa setelah ada tentunya penyelidikan, penelitian dan seterusnya. Dan ini ada pernah kasus seorang suami ya atau orang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dan istrinya pakai cadar, ya kalau nggak salah diceritanya di Yaman, pakai cadar karena dia menganggap dirinya sebagai perempuan, menikah dengan seorang laki-laki. Tapi ketika setelah menikah, sang suami merasa ada kejanggalan karena ternyata dia berkelamin ganda. Ya, dia bingung, ini dia akan berhubungan dengan laki-laki atau perempuan karena memiliki dua kelamin ganda. Tapi setelah sekian lama, dia dibawa ke pengadilan. Setelah pemeriksaan, dia masuk dengan bercadar, dengan hijab yang sempurna, dan setelah diputuskan di pengadilan, dia keluar dengan laki-laki, ya, dengan penampilan laki-laki, karena diputuskan kalau dia adalah laki-laki. Maka pernikahannya dibatalkan karena tidak boleh menikah sesama jenis, dan ini ada keputusan dari pengadilan. Baik. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kembali Allah mengulangi perintah takwa. Dan sebagaimana kita sebutkan di awal, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan takwa, dan beberapa di antaranya diulangi 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Nah, di sini ayat ini yang secara umum perintah kepada manusia bertakwa, Allah tutup dengan takwa juga. Allah tutup dengan perintah takwa kembali. Jadi dalam satu ayat 2 perintah takwa. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Siapa Allah itu?
Kalau di atasnya wattaqu rabbakum, ini kan belum dijelaskan siapa. Maksudnya nama tidak seperti biasanya ya alladzina amanu taqullah. Di sini sebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Lalu kemudian dijelaskan siapa Rabb itu. Dialah yang menciptakan kita dari satu jiwa, dia menciptakan darinya Adam, lalu kemudian dari kedua pasangan ini lahirlah banyak manusia, laki dan perempuan. Nah, kemudian Allah kembali mengulangi dan sudah, karena ini sudah dikenal. Ya, yang awalnya mungkin belum mengenal, sekarang sudah dikenal. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu di sini Allah sebutkan sifat yang lain atau sesuatu yang lain, bukan lagi masalah ciptaan, tetapi kalimat yang dengannya kita saling menyayangi, kalimat yang dengannya kita memohon. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Ya, bertakwalah kepada Allah yang biasanya kalian dengan menyebut nama Allah itu meminta. Ya, tasaaluna di sini ada dua qiraat, ada tasaaluna, ada tasaaluna. Ya, saling meminta, saling memohon bantuan. Ya, misalnya as'aluka billah. Ini adalah orang Arab, ya, itu biasa mengucapkan kalimat as'aluka billah. Saya bertanya kepadamu dengan nama Allah, tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya, misalnya. Atau saya meminta kepada Anda sesuatu atas nama Allah. Itu kalau di Arab, kalau sudah menyebut nama Allah dalam meminta, orang akan segan tidak memberi. Ya, misalnya as'aluka billah, a'tini ma indaka minat ta'am. Ya, saya memohon dan meminta kepadamu dengan nama Allah, berikan saya sesuap makanan, ya, sesuatu dari makanan yang Anda miliki karena saya belum makan sekian lama. Ya, maka orang yang ketika mendengarkan kalimat Allah, ini orang dahulu, ya, karena begitu hormatnya dan begitu takzimnya, kagumnya kepada kalimat Allah, mereka akan memberi dan tidak peduli berapapun yang akan dia minta, apapun yang dia minta, kalau sudah menyebut nama Allah dalam permintaannya, oh, mereka tidak tanggung-tanggung untuk memberi. Maka di sini Allah mengingatkan, wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan kalimat Allah itu kalian saling meminta. Ya, as'aluka billah. Makanya para ulama kita dahulu terkadang agak aneh dalam hitungan bisnis dan dunia kita, tapi karena ta'zimnya kepada lafaz Allah, mereka sangat mengagumi. Ya, disebutkan ada seorang raja atau seorang penguasa yang koinnya jatuh ke dalam sumur. Satu koin, mungkin 1 dinar. Lalu dia memerintahkan seseorang untuk bisa mengambil koin yang jatuh itu dengan 8 dinar atau lebih dari itu. Intinya lebih tinggi sewa menyewa orang untuk mengambil koin yang jatuh yang cuma harganya 1 dinar. Tapi ketika ditanya apa masalahnya, ternyata di koin yang jatuh itu adalah lafaz Allah. Ya, adalah lafaz Allah, bukan masalah harganya, tapi ada kalimat yang harus dihargai, dihormati, dan kita jaga. Nah, sekarang dalam permintaan kita, dalam bermuamalah kita, selalu kita menyebut dengan kalimat Allah. Bahkan dalam sumpah pun, ketika kita sudah terdesak, tidak dipercaya, maka kita menyebut nama Allah, wallahi. Dan orang pun yang kita ajak bicara langsung percaya. Karena begitu hormatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian jadikan sebagai kalimat untuk meminta. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, kalimat wal arham di sini ada 2 qiraah. Kalau yang ada di mushaf kita qiraah Hafs dan Asim itu wal arhama, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah dalam qiraah Hamzah wal arhami. Nah, wal arhama artinya jelas maknanya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, ini wattaqul arhama. Bertakwalah atau jagalah, bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, dan juga jagalah silaturahim kalian. Kan jelas itu ya, maknanya tidak ada masalah. Wattaqul arham. Ya, jaga jangan sampai silaturahim kalian terputus. Ini perintah dari Allah. Allah menggandengkan antara menyebut bertakwa kepada Allah yang dengannya kita meminta sesuatu dan juga menjaga hubungan kekerabatan kita, silaturahim kita. Ini kalau al-arhama, kalimat arhama fathah. Tapi kalau dia qiraah Hamzah wal arhami, ini yang jadi masalah. Sebagian ulama mempermasalahkan, walaupun sebagiannya biasa saja. Yaitu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Nah, kalau itu berarti dia menggandengkan Allah dengan rahim dalam meminta. Bolehkah kita meminta dengan kalimat rahim? Ini yang menjadi permasalahan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan, oh ini tidak boleh, masuk dalam kategori syirik.
Ada yang mengatakan ini pengecualian, ini yang bukan masuk dalam kategori syirik, karena ini biasanya seseorang ketika nama keluarga disebut, nama kekerabatan disebut, itu akan luluh hatinya. Ya, misalnya kita masih sama satu keluarga, kakek kita saudara, nenek kita saudara, atau bapak kita saudara. Masa dengan adanya hubungan kerabat kekeluargaan ini Anda tidak mempedulikan kami, Anda tidak mempedulikan saya. Nah, terkadang dengan kekerabatan ini bisa meluluhkan hati seseorang. Maka jaga hal itu. Dan ini bukan masuk dalam kategori syirik yang meminta sesuatu dengan menyebut nama keluarga, ya, bukan. Walaupun sebagian ulama mengatakan maknanya tidak seperti itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalian semua, kita semua ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk terawasi. Hasil dari Ramadan adalah membuat kita bertakwa. Dan buah dari takwa itu adalah merasa terawasi. Kita di bulan Ramadan terlatih untuk merasa selalu diawasi. Kita bisa saja makan dan minum tanpa dilihat oleh orang lain lalu mengatakan saya sedang puasa. Saat kita berkumur-kumur wudu, 3 kali kita berkumur-kumur cuma 1 yang keluar. Iya, 2 tertelan. Tidak ada yang tahu. Atau 1 genggam seberapa mili kita kasih masuk di mulut untuk kita berkumur-kumur dan keluar hanya sisa. Dan tidak ada yang mengetahui. Tapi itu kita tidak lakukan. Bahkan ada di antara kita yang selalu meludah karena khawatir ada sisa air dalam mulutnya yang bisa tertelan. Padahal itu sesuatu ma'fun an. Dalam kaidah fikih, ma la yumkinu taharruzu minhu fahuwa ma'fun an. Segala sesuatu yang memang sulit dan tidak bisa dihindari, Allah ampuni. Ketika kita berkumur-kumur, apa kita yakin bahwa semua air yang kita pakai berkumur-kumur itu sudah keluar semua? Atau jangan sampai ada tetesan, basahan yang airnya masuk ke tenggorokan yang membasahi tenggorokan kita. Itu kan bisa membatalkan puasa. Tapi ada kaidah, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa segala sesuatu yang mustahil atau sangat sulit untuk kita hindari, Allah ampuni. Ya, alhamdulillah sebagian dari kita ada yang sampai meludah terus, ya. Walaupun itu bukan tanda puasanya adalah yang paling jago, paling puas dengan dia meludah terus, ya. Tetapi adalah bagaimana dia bertakwa. Nah, hal ini ketika kita merasa terawasi, kita tidak lakukan karena terasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hal ini juga kita rasakan di luar bulan suci Ramadan. Ramadan melatih kita untuk itu dan Allah perintahkan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini sifatnya berita tapi dia adalah perintah. Ya, sifatnya berita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketahuilah Allah Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Maksudnya adalah hati-hati. Ya, jangan melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ya, ini perintah untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan hal yang buruk. Kemudian pemirsa Ruas TV dimanapun berada, ayat yang kedua, ini singkat saja karena waktu yang membatasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atul yatama amwalahum." Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Apakah maksudnya kita telah mengambil harta mereka sebelumnya sehingga harus diberikan kepada mereka? Sebelum menjawab itu, kita masuk pada definisi yatama secara singkat. Yatama dalam Islam itu adalah seseorang yang meninggal orang tuanya, bapaknya dalam hal ini, sebelum dia balik. Jadi tidak bisa ada orang mengatakan dia sudah umur 50 tahun, dia bilang saya yatim. Ya, saya ini sekarang yatim. Kenapa? Ya, saya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Berarti saya yatim piatu. Umurnya berapa? 52 tahun. Ya, tidak masuk. Yang dimaksud dalam yatama, walaupun hadisnya lemah, ada tentang bukanlah seorang yatim yang sudah dewasa atau sudah balik, atau madunal buluk, itulah yang disebut dengan yatim. Dan dalam hal ini adalah bapaknya yang meninggal. Nah, beda kalau binatang ibunya yang meninggal itu yang yatim. Kalau kita manusia, bapak yang meninggal di usia kita anak-anaknya masih belum balik, itulah disebut dengan anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga anak yatim. Jangan menghardik anak yatim. Perhatikan anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan sebuah ayat ya dalam surah Al-Maun
tentang keutamaan menjaga anak yatim. Ya. Dan juga dalam ayat ini Allah perintahkan untuk kita berikan haknya kepada anak yatim, harta mereka yang kita kelola. Karena boleh jadi ada anak meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan kaya. Lalu kemudian hartanya diambil oleh saudaranya, oleh keluarganya yang lain, sehingga anak yatim ini tidak lagi ada yang mengawasinya, tidak ada lagi yang memperhatikannya. Maka diperintahkan sebagian dari kita untuk mengelola hal itu. Jadi yang penegak panti asuhan dan seterusnya, pendiri panti asuhan ini menjalankan sebagian kewajiban yang dibebankan kepada kita. Maka syukron dan terima kasih kepada para pendiri panti asuhan karena kalian telah mewakili kami dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjaga anak yatim. Tapi ingat, ini juga ada perintah dari Allah kepada kita, para pendiri panti asuhan, para orang-orang yang menjadi kafil anak yatim, berikan hak mereka, harta mereka saat sudah sampai balik, sudah bisa melaksanakan atau bisa mengelola keuangannya, berikan. Jangan mengambil sedikit pun kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atul yatama amwalahum. Ini sederhana atau jelas bagi kita. Kalimat selanjutnya ini adalah kaedah yang harus kita pasang dalam kehidupan kita. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan pernah mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ya, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Atau sebaliknya, jangan mengganti yang baik dengan jangan mengganti atau mencampur adukkan yang baik dengan yang buruk. Pisahkan, lalu ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Dalam hal ini termasuk masalah harta anak yatim, kemudian juga pekerjaan, perbuatan, jangan mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Segala sesuatu pada porsinya. Yang baik ambillah dan yang buruk tinggalkanlah. Ini kaidah kita, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan jangan mencampur adukkan harta anak yatim dan harta kita. Kalau bisa ada datanya, ada formnya tersendiri. Ini harta anak yatim yang saya kelola, ini harta saya, jangan dicampur adukan. Dan jangan memakan ya harta mereka kecuali yang memang diizinkan. Ada izinnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan sederhana mungkin ya. Jangan juga kita yang mengelola lalu menghabisi. Ya, kita menikmati sendiri daripada harta anak yatim tersebut. Innahu kana huban kabira, karena itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Ayat ini di awal menjelaskan tentang manusia secara umum, kemudian setelah itu ternyata sebagian manusia itu ada yang tidak punya orang tua. Meninggal orang tuanya di saat mereka masih sangat muda, maka Allah juga perhatikan. Masya Allah, begitu mulianya Rabb kita, begitu penyayangnya Allah kepada kita, baik kepada manusia yang punya orang tua ataupun yang tidak punya orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat luar biasa dengan hukum-hukumnya. Begitu pula dengan para wanita, para anak-anak, dan semuanya mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam Islam, dan inilah kesempurnaan daripada agama Islam ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit ya pencerahan dan memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, menerima segala perintahnya, dan semoga kita di bulan suci Ramadan ini selain berpuasa, selain qiyamul lail, selain salat witir, salat sunnah, bersedekah, juga kita menyentuh nih anak yatim. Kalau bisa dalam bulan suci Ramadan ini ada anak yatim yang kita hampiri, kita dekati, kita usap kepalanya, kita berikan sesuatu yang membuatnya dia tersenyum. Semoga itu insya Allah membuat kita dekat di surga, membuat kita dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu ya seperti ini jaraknya di surga, sangat berdekat. Ya, ima antara ini dengan ini atau antara panjangnya. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan inilah harapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah pernah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.